Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundangkan saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda, sehingga kita boleh berkumpul dan mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan masuk di pasalnya yang ke-98. Pasalnya yang ke-98 dengan judul Pelajaran dalam Hal Berhemat. Banyak hal yang boleh dikatakan kepada orang-orang muda mengenai kesempatan mereka untuk menolong pekerjaan Tuhan dengan jalan belajar berhemat dan menyangkal diri. Banyak orang muda menyangka bahwa mereka harus memanjakan diri dalam kesukaan ini dan itu. Dan supaya bisa melakukan yang demikian, mereka membiasakan dirinya hidup dengan memboroskan semua uang penghasilannya. Tuhan mau supaya kita berbuat lebih baik dalam perkara ini. Kita bersalah terhadap diri kita sendiri apabila kita merasa puas dengan cukup makan dan cukup minum dan berpakaian saja. Tuhan mempunyai perkara yang lebih baik daripada ini di hadapan kita. Kalau kita rela membuangkan kemauan kita yang tamak dan menyerahkan kuasa hati dan pikiran kita untuk pekerjaan Tuhan, maka malaikat-malaikat surga akan bekerja bersama-sama dengan kita menjadikan kita satu berkat bagi manusia. Jadi ini pelajaran dalam hal berhemat. Kita harus mengendalikan akan diri kita. Jangan sampai kita memanjakan diri kita dengan hal-hal yang memuaskan hawa nafsu kita. Ya, dikatakan kita akan bersalah terhadap diri kita sendiri apabila kita merasa puas dan cukup makan dan cukup minum dan berpakaian saja. Ya, Tuhan mempunyai perkara yang lebih baik daripada ini semua. Ya, dan bila mana kita membawa pikiran kita kepada Tuhan, maka malaikat surga akan bekerja bersama-sama dengan kita dan menjadikan kita satu berkat bagi orang lain. Meski barangkali dia miskin, orang muda yang rajin dan hemat bisa menghemat sedikit untuk pekerjaan Tuhan. Waktu saya baru berumur 12 tahun, jadi Ellen G. White pada saat dia berumur 12 tahun, dia mengerti apa artinya berhemat itu. Dia bersama saudaranya perempuan belajar dalam satu pekerjaan kerajinan tangan, dan meskipun kami cuma mendapat upah setali sehari, dari jumlah itu kami bisa menyimpan sedikit buat diberi kepada pekerjaan Tuhan. Ya, jadi sangat luar biasa. Kami menyimpan sedikit-sedikit sampai kami sudah menyimpan $30. Jadi ketika pekabaran tentang kedatangan Tuhan yang segera itu kami terima bersama dengan seruan bantuan tenaga dan uang, kami merasa bangga dengan kesempatan buat menyerahkan uang itu kepada Bapa dengan permintaan supaya uang itu digunakan untuk menerbitkan buku-buku kecil dan majalah-majalah untuk dikirim kepada mereka yang masih ada dalam kegelapan. Adalah menjadi kewajiban semua orang yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan supaya belajar berhemat dalam soal waktu dan uang. Orang-orang yang manja dalam kemalasannya menunjukkan bahwa mereka menganggap enteng kebenaran mulia yang diserahkan kepada kita. Mereka perlu dididik dalam mengadakan tabiat kerajinan dan belajar bekerja dengan satu tujuan bulat untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi contoh yang sangat baik sekali. Ya, Nyonya Ellen G. White pada saat dia berumur 12 tahun bersama dengan adiknya, mereka mempunyai kerinduan untuk membantu orang-orang yang dalam kegelapan. Ya, mereka menggunakan uang mereka untuk membeli buku-buku sehingga itu dapat disalurkan kepada orang-orang itu. Dan inilah yang menjadi kewajiban semua orang yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan supaya belajar berhemat dalam soal waktu dan uang. Ya, bukan hanya uang saja tapi waktu kita juga. Mereka yang tidak mempunyai gagasan yang baik dalam menggunakan waktu dan uang haruslah meminta nasihat daripada mereka yang sudah mempunyai pengalaman. Ya, jadi sangat perlu sekali nasihat-nasihat ya dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Dengan uang yang kami sudah dapat dari pekerjaan kami, saudaraku perempuan dan saya membeli pakaian untuk kami sendiri. Kami suka menyerahkan uang itu kepada ibu dengan berkata, belilah supaya sesudah kami membayar pakaian kami itu akan ada sisanya buat diberikan kepada pekerjaan Tuhan. Dan ibu suka berbuat apa yang kami minta. Lalu dengan demikian menganjurkan di dalam hati kami roh pekerjaan mengabarkan Injil. Pemberian yang berasal dari buah-buah penyangkalan diri adalah satu pertolongan yang ajaib bagi si pemberi.
Diberikannya satu pendidikan yang membuat kita sanggup memahami dengan lebih sempurna tentang pekerjaan Dia yang sudah pergi kemana-mana untuk berbuat baik. Jadi kita mengingat kembali ya bagaimana Yesus berada di dunia ini. Ya, Dia berjalan untuk mengabarkan kabar baik. Ya, Dia menyembuhkan orang yang perlu penyembuhan. Ya, melepaskan yang sengsara dan mencukupkan keperluan orang yang miskin. Juru selamat hidup bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dalam kehidupannya tidak ada bekas-bekas sedikit pun tentang kekikiran. Meski di dalam satu dunia yang Dia sendiri sudah jadikan, Tuhan tidak menuntut sebagian daripadanya sebagai tempat tinggalnya. Serigala ada lubangnya dan burung di udara ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, Tuhan yang sudah menjadikan dunia ini, ya, Dia layak untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa. Tetapi Dia ingin memberikan contoh bagi masing-masing kita. Ya, Dia berada di dunia ini, tidak ada tempat tinggal untuknya. Ya, Dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, Dia menumpang ke rumah orang-orang yang dia kunjungi. Ya, begitu luar biasanya Tuhan kita. Kalau kita menggunakan talenta kita dengan sebaik-baiknya, maka Roh Tuhan selalu akan memimpin kita kepada kecakapan-kecakapan yang lebih besar, kepada orang yang menjalankan talentanya dengan setia. Tuhan berkata, "Sabaslah ya hamba yang baik dan setiawan, sebab kepercayaanlah engkau dengan barang yang sedikit ini, maka engkau kujadikan kepala atas barang yang banyak. Masuklah engkau ke dalam kesukaan Tuanmu." Orang yang hanya mendapat satu talenta itu pun diharapkan akan berbuat sebisanya. Kalau kiranya dia menggunakan harta tuannya itu untuk berniaga, lalu Tuhan pun tentu melipat gandakan talenta itu. Kepada masing-masing orang Tuhan sudah memberikan pekerjaan. Tuhan tahu ukuran kesanggupan kita, dan Tuhan tahu betul apa yang harus ditanggungkan ke atas kita. Kepada orang yang kedapatan setia diberikan perintah, berikanlah kepadanya tanggungan yang lebih besar. Kalau dia membuktikan setia pada pertaruhan tersebut, maka keluarlah lagi perintah, serahkanlah kepadanya yang lebih besar lagi. Ya, begitulah oleh kemurahan Kristus dia bertumbuh menjadi seorang yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi bila mana kita bertanggung jawab dalam talenta kita yang hanya satu itu, ya Tuhan akan memberikan kita talenta-talenta yang lainnya. Bila mana kita sudah bertanggung jawab dan Dia akan memberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Apakah engkau mempunyai hanya satu talenta? Taruhkanlah itu di kedai orang yang menjalankan uang, dan dengan cerdik jadikanlah yang satu itu menjadi dua. Kerjakanlah dengan sekuat tenagamu sesuai pekerjaan yang didapat oleh tanganmu. Gunakanlah talentamu dengan akal budi sehingga disampaikannya pekerjaan yang ditentukan baginya. Segala sesuatu yang ada padamu rasanya dapat diserahkan untuk mendengar perkataan itu. Dikatakan kepadamu kelak, sabaslah, tetapi cuma kepada orang-orang yang sudah melakukan dengan baik saja perkataan sabas itu dikatakan. Dan baiklah, biarlah perkataan sabas itu akan menjadi bagian dari masing-masing kita. Bila mana kita menggunakan talenta kita untuk memuliakan namanya, bila mana kita menggunakan itu dengan sepenuh hati kita dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Hai orang muda, laki-laki dan perempuan, kamu tidak mempunyai waktu dibiarkan hilang begitu saja. Berusahalah dengan tekun supaya rumah tabiatmu dibuat dari kayu-kayu yang kuat. Kami mohon padamu karena Kristus supaya kamu setia. Berusahalah menghemat waktu. Serahkanlah dirimu setiap hari untuk pekerjaan Tuhan, dan engkau pun akan insaf bahwa kamu tidak perlu mendapat banyak hari liburan untuk dihabiskan dalam kemalasan, atau banyak uang untuk dibelanjakan dalam perkara menurut nafsu. Penduduk surga memperhatikan mereka yang mengusahakan dirinya supaya bertambah-tambah dan dijadikan serupa dengan peta Kristus. Apabila wakil manusia itu menyerahkan dirinya kepada Kristus, maka Roh Suci akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang besar baginya. Tiap-tiap pekerja yang benar dan menyangkal diri untuk Tuhan suka menggunakan dan digunakan untuk kepentingan orang lain. Kristus berkata, barang siapa yang kasih akan jiwanya, yaitu akan kehilangan jiwanya. Dan barang siapa yang benci akan jiwanya dalam dunia itu, yaitu akan memelihara dia sampai kepada hidup yang kekal. Oleh usaha yang tekun dan berhati-hati untuk menolong orang yang perlu ditolong,
Orang-orang Kristen yang benar menunjukkan kecintaannya bagi Tuhan dan bagi sesama manusia. Dia boleh kehilangan jiwanya di dalam pekerjaan itu. Tetapi apabila Kristus datang untuk mengumpulkan permatanya, maka dia akan mendapati pula jiwanya itu kembali. Ya, jadi sangat luar biasa ya bacaan kita pada saat ini. Biarlah kita dapat meluangkan waktu kita untuk selalu merenungkan akan nasihat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan jangan menghabiskan waktu liburan kita dalam kemalasan kita, dalam memenuhi hawa nafsu kita. Ya, baiklah kita meluangkan waktu kita untuk bekerja bagi Tuhan, melayani orang-orang di sekitar kita sebagaimana Yesus pada saat di dunia ini. Uang yang dipakai untuk membahagiakan orang lain kembalinya akan membawa upah. Ya, bila mana kita memakai uang kita dengan benar, ya maka itu akan membahagiakan orang lain. Ya, kekayaan yang digunakan dengan wajar akan mendatangkan kebaikan yang besar. Jiwa-jiwa akan dimenangkan untuk Kristus. Orang yang menurut rencana hidup Kristus akan melihat di dalam istana Tuhan segala orang yang sudah mereka bantu dan dikorbankan untuknya di atas dunia. Orang-orang yang sudah diselamatkan itu akan mengingat orang-orang yang sudah menjadi jalan menuju keselamatannya dengan penuh rasa syukur. Indahlah kelak surga itu bagi mereka yang sudah sedia di dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, jadi tiap-tiap pekerja yang benar harus menyangkal dirinya untuk Tuhan. Ya, biarlah pada saat kita mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini, khususnya bagi orang-orang muda, jangan menggunakan tangan kita untuk hal-hal yang tidak benar. Baiklah kita gunakan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan dapat menggunakan kita ya bagi pekerjaannya pada saat ini. Dan kita boleh meluangkan waktu kita ya untuk merenungkan akan nasihat firman Tuhan, karena Tuhan sudah turun ke dunia ini. Ya, Yesus sudah menunjukkan akan kasih-Nya kepada masing-masing kita. Baiklah kita juga boleh menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Itulah contoh yang harus kita tiru. Ya, walaupun pada saat ini setan bekerja keras untuk menggencar orang-orang muda, ya, untuk meninabobokan orang-orang muda sehingga membuat orang-orang muda malas. Ya, bila mana kita sudah mendengarkan ini, kita boleh bangkit. Kita boleh minta tuntunan kuasa Roh Kudus sehingga Tuhan dapat menyanggupkan kita untuk melakukan yang terbaik. Dikatakan di sini indahnya kelak surga itu bagi mereka yang sudah sedia di dalam pekerjaannya. Ya, jadi masing-masing kita mempunyai kerinduan untuk masuk dalam kerajaan surga. Biarlah kita melakukan setiap hal di dunia ini sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah saatnya untuk kita melatih diri kita ya untuk mendapatkan akan surga itu. Ya, biarlah kita boleh menyangkal setiap hawa nafsu kita, menyangkal setiap hal-hal yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Gantikanlah itu dengan hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang dapat menolong orang lain, ya, karena malaikat Tuhan akan selalu berada di samping kita untuk mengawal kita, ya, untuk selalu melihat kita. Jangan sampai kita menyedihkan mereka, tapi biarlah kita membuat mereka tersenyum melihat akan pelayanan kita di dunia ini, karena waktunya tidak akan lama lagi. Ya, biarlah kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing ya untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, diamarkan juga hai orang-orang muda, jangan engkau meluangkan waktumu untuk hal yang sia-sia. Ya, dikatakan biarlah kita dapat memeliharakan hidup kepada kehidupan yang kekal. Ya, oleh usaha yang tekun dan berhati-hati untuk menolong yang perlu ditolong. Ya, biarlah kita akan terus ya belajar. Jangan bosan-bosannya untuk belajar akan firman Tuhan, karena itulah roti kehidupan, karena itulah nafas kehidupan kita. Ya, biarlah kita terus berdoa minta petunjuk Tuhan sehingga Tuhan dapat memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan iman kita masing-masing untuk tetap berdiri teguh ya di akhir zaman ini untuk menjadi tentara-tentara Kristus. Ya, sehingga kita
boleh menjadi berkat bagi orang lain ya, karena Yesus sudah rela mati untuk kita, dan kita juga harus rela mengorbankan diri kita untuk orang-orang di luar sana ya. Biarlah renungan ini boleh membawa kita ya selalu tertuju kepada Tuhan, dan Tuhan akan selalu menjaga, memelihara kita bila mana kita menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Tuhan memberkati.